Kalau kolam pemancingan sendiri gimana? Di resto kan di dekatnya ada kolam pemancingan, orang masih boleh mancing. Dari Westlake sendiri ada kepedulian sosial nggak? Maksudnya untuk membantu masyarakat-masyarakat kecil yang mungkin tidak mampu tuh bagaimana kepedulian Westlake? Halo Sobat Angler, jumpa lagi dengan saya, Dut Widodo. Saya mau tahu sebenarnya di Westlake ini karena dia itu resto dan ada kolam pemancingannya. Apa yang dilakukan di sana? Apakah masih tetap ramai dan bagaimana manajemen di sana melakukan preventif agar penyebaran virus itu tidak kemana-mana? Saya akan telepon salah satu pengurus di Westlake. Nih, saya sekarang kontak Yordan nih. Mudah-mudahan dia ada. Halo. Halo. Halo Yordan. Gimana nih, di mana posisi? Di rumah, Pak. Sudah 3 minggu lebih saya nggak keluar rumah. Oh, nggak ke Westlake? Oh, nggak dulu, Pak. Ini saya mulai kerja dari rumah dulu. Oh, jadi kerja di rumah, semuanya dikerjakan dari rumah ya? Iya, dikoordinir dari rumah semua, Pak. Saya pikir... Pak, Dudit sehat, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana kamu sekeluarga sehat-sehat semua? Sehat-sehat, Pak. Jadi ya saya sebenarnya mau tahu kolam di Westlake itu apa masih dibuka untuk pemancingan atau restonya masih dibuka dan gimana preventifnya supaya orang tidak tertular di Westlake? Ya, Westlake. Kalau resto sendiri masih buka, Pak. Meskipun berdarah-darah, tapi kami tetap paksakan untuk buka. Karena kita punya tanggungan 120-an karyawan juga yang harus bekerja juga, jadi kita sediakan lapangan untuk mereka tetap bisa kerja. Kalau kolam pemancingan sendiri gimana? Di resto kan di dekatnya ada kolam pemancingan, orang masih boleh mancing? Masih, Pak, tapi ya tetap harus mengikuti prosedur, nggak kayak dulu mungkin bisa salah-salah. Kok sekarang tetap waktu masuk kita ada cek suhu, setelah itu pemancing wajib menggunakan masker. Tapi masker kain ya, karena ya masker medis kan sekarang suplainya terbatas. Dan juga tetap harus jaga jarak. Mungkin kalau Pak Dudit kan pernah ke Westlake jadi tahu lokasinya agak luas, jadi kita bisa atur jarak antar tamu, antar pemancing juga diatur. Tapi masih ada yang mancing? Ada, tapi ya sedikit, Pak. Kalau di Westlake sendiri sekarang ini kan sebagai resto, itu apa lebih banyak customer datang makan di situ atau lebih banyak pesan dari online? Kalau Westlake sendiri karena Westlake itu kan tempatnya kita sambil jual suasana juga ya, Pak. Jadi yang beli online tuh sedikit lah, jarang. Jadi ya kita cuma ngandalin tamu datang aja, tapi ya berkurangnya mungkin 90% lebih, Pak. Oh, drastis juga ya. Efeknya luar biasa memang ya. Iya, sangat jatuh sekali penjualannya, Pak. Tapi ya mau gimana lagi, harus dilewati juga. Iya, betul. Kalau dari Westlake sendiri ada kepedulian sosial nggak? Maksudnya untuk membantu masyarakat-masyarakat kecil yang mungkin tidak mampu tuh bagaimana kepedulian Westlake? Nah, itu saat ini fokus utama kami di situ, Pak. Jadi sekitar mulai akhir Maret kemarin, kita awalnya mulai untuk bikin nasi box sendiri, bahannya dari kita sendiri, kita distribusikan sendiri, masak sendiri, distribusi sendiri. Tapi kita kan ya sebagai perusahaan swasta ya sehari paling cuma bisa bagi 200-300 box, karena ya kondisi perusahaan Skelak sendiri juga rugi terus. Iya. Jadi kita putar otak gimana caranya supaya bisa orang lain bisa ikut berdonasi. Jadinya sekarang kita bikin program nasi goreng donasi itu, Pak, yang harga 5.000. Orang yang dari Jogja bisa beli, kita masakkan, kita olah, kita kirim ke dia, dia bisa bagikan sendiri. Atau yang dari luar Jogja juga bisa beli, nitip kita untuk distribusi. Jadi kita udah siapkan makanannya, kita olahkan, kita bantu distribusi. Kita sekarang cuma cari donatur aja. Karena dengan adanya seperti itu, jadi lebih banyak yang membantu, lebih banyak yang terbantu juga, Pak. Nah, awalnya itu ya mulai dari Jogja, tapi lama-lama udah mulai sampai Jakarta, yang berdonasi Surabaya, bahkan sampai Australia juga ada, Pak. Oh ya, jadi mereka mendonasikan
untuk disebar-sebar, untuk dibagi-bagikan. Iya, mereka titip ke kita untuk kita yang distribusikan. Terakhir Tapi ya, terakhir donasi itu per hari itu rata-rata berapa rata-rata yang dibagikan? Berapa box? Kalau saat ini ya sekitar 800 sampai mungkin 1.200 box. Sampai 1.200? Iya, karena kan yang donasi nggak cuma dari Jogja aja Pak, banyak yang dari luar ikut donasi ke kita, meskipun kita yang distribusikan, tapi itu donasi dari orang Indonesia juga, yang ada yang di Australia juga. Gitu. Wah, luar biasa itu. Mudah-mudahan ide itu bisa diterima, bisa orang-orang lain bisa mengikuti supaya membantu masyarakat kita yang sebenarnya dia stay at home dan dia nggak punya pekerjaan tetap ya. Iya, benar banget Pak. Yang juga kita senang lihatnya itu waktu awal-awal kita bagikan, kita belum menemukan kelompok lain yang ikut membagikan atau apa. Nah, setelah kita jalan sekitar 2 minggu itu udah mulai ada Pak kelompok lain yang ikut bagi nasi box, bagi sembako, itu udah mulai banyak yang turun ke jalan. Jadi ya kita senang juga, karena tujuan utama kita bukan menjual donasi itu. Kita tujuannya supaya semakin banyak orang yang bisa donasi. Betul. Makin banyak yang terbantu juga. Harapan saya juga nanti nggak cuma di Jogja, jadi rumah makan lain di Jakarta, Surabaya, di kota-kota lain juga bisa bikin program yang serupa supaya nggak cuma orang Jogja aja yang terbantu. Iya. Kalau sekarang ini berita terakhir kondisinya di Jogja sendiri itu udah berapa yang kena positif ya? Kalau nggak salah sekitar 57 Pak. Waduh. Jogja termasuk agak terkontrol sih, tapi ya tetap aja sebagai bentuk pencegahan ya kita ikut mengkarantina mandiri supaya nggak ikut menyebarkan virusnya. Kalau nggak ya nggak akan selesai. Nanti, Pak. Iya betul. Jadi kalau mamanya dari keluarga sendiri di rumah yang dikarantina ini ada berapa nih? Karantina mandiri satu keluarga ada berapa? Kita ada 4 orang Pak. Saya, papa, mama, sama ada kakak 1. Oh, semuanya bekerja di rumah? Iya, kita udah full di 3 mingguan lebih sedikit kita nggak keluar rumah. Jadi Westlake dikendalikan dari rumah? Iya, semua dikoordinir dari HP aja, dari rumah Pak. Iya. Karena kalau saya yakin saya sehat, keluarga saya sehat, tapi kalau kita ikut keluar nanti kita bisa jadi, meskipun kita sehat bisa jadi carrier untuk virus tersebut menular ke orang lain. Jadi untuk ya meminimalisir resiko untuk kebaikan bersama lah, kita putuskan untuk karantina dulu. Iya betul, bahwa kalangan muda, terutama kalangan muda itu yang bahaya gitu, dia sudah terjangkit, dia carrier, dia tidak apa-apa tapi menyebar ke keluarganya, orang-orang tuanya segala, itu yang mesti diwaspadai. Jadi saya juga menghimbau kepada teman-teman yang dia merasa bahwa dia kuat, dia tough karena imunitasnya masih muda, imunitasnya masih baik, dia mungkin tidak terjangkit. Dia kena terjangkit tapi tidak ada efeknya, tapi nanti dia bisa menular ke orang lain. Iya betul. Kalau mungkin beberapa orang juga terpaksa kerja di jalan di luar karena terpaksa harus kerja. Cuman kalau yang tidak penting ya sebaiknya nggak usah keluar dulu, yang bisa dikerjakan dari rumah sebaiknya dari rumah dulu. Oke. Baik Yordan, sementara gitu dulu. Tolong sampaikan juga ke teman-teman di Jogja, pemancing-pemancing di Jogja supaya jaga diri. Kalau terpaksa harus keluar, pakai masker, lindungi diri, jaga jarak. Siap. Oke, salam untuk keluarga semua di rumah. Ya, thank you Pak Dudit. Ya, baik. Salam sehat dari rumah. Salam sehat Pak. Jadi memang sekarang sebaiknya memang begitu. Kita semuanya bekerja online aja. Kita bekerja dari rumah, banyak istirahat, olahraga di rumah, ibadah di rumah. Jaga keluarga, sayangilah keluarga. Usahakan kita memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Salam sehat dari rumah.